Sampai kiamat saya juga begini. Duh, kenapa? Laki-laki tidak bercerita. Hal ini adalah statement yang sangatlah luar biasa simpel, namun untuk menjalaninya setengah mati. Setiap pria, apalagi yang sudah berular tangga, maksud saya yang udah berumah tangga, biasanya menanggung beban sangatlah banyak, terutama perihal ekonomi. Ekonomi adalah sumber segala masalah. Kenapa saya berbicara demikian? Karena memang pada dasarnya segala sesuatu ujung-ujungnya adalah uang. Bukan hanya untuk makan saja, tetapi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk tersenyum pun butuh uang. Masalah ekonomi adalah masalah paling riweuh sedunia. Sangat sulit sekali dipahami dan sangat sulit sekali untuk dimengerti. Rata-rata perceraian di dunia nomor satunya adalah faktor ekonomi, dan nomor duanya adalah orang ketiga. Lantas, mengapa banyak sekali orang gila atau ODGJ, ya bahasa lembutnya, kebanyakan adalah seorang pria bukan wanita? Di sini saya melakukan beberapa survei dan memang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita ke jalan sering sekali melihat ODGJ, rata-rata adalah seorang pria. Jika berbanding dengan apa yang kita lihat, biasanya dari 10, 8 diantaranya adalah pria. Kemudian saya berpikir mengapa demikian bisa terjadi. Dalam kasus ini biasanya pria lebih cenderung dalam pikiran atau beban. Hal ini adalah didasari oleh sifat alami manusia, pria yang harus bertanggung jawab kepada pasangannya atau orang tuanya. Banyak sekali pria yang menutup diri dan enggan berbicara kepada pasangannya atau orang tuanya perihal beban dan apa saja yang ada pada dirinya yang harus dilakukan oleh mereka. Kalian sendiri pernah merasakan ingin memberi kepada orang tua atau keluarga yang padahal kondisi dompet kalian sendiri sedang kurang-kurangnya atau dompet kering. Inilah mengapa pria tidak bercerita. Seorang pria bersikeras berpikir bagaimana caranya agar bisa memberikan sesuatu meskipun dirinya kekurangan. Hal tersebut adalah sedikit masalah dalam ekonomi keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah orang ketiga. Banyak sekali pria yang melakukan kesalahan atau salah mengambil keputusan, meninggalkan pasangannya atau selingkuh dengan wanita lain. Di mana pria tersebut ketahuan melakukan selingkuh, akhirnya bercerai dengan istrinya dan selingkuhannya pun tidak dapat dimilikinya juga. Dalam kasus ini pria mendapatkan masalah besar dalam keluarga dan masalah besar dengan pasangan barunya. Akhirnya pria dengan segala pikirannya bengong dan bingung sendiri atas apa yang dilakukannya. Namun perselingkuhan juga tidak hanya ada pada pria tetapi wanita juga. Banyak yang menjadi ODGJ karena salah satunya melakukan perselingkuhan dan akhirnya stres dan menjadi ODGJ seperti yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah rasa ingin tinggi tetapi tidak sadar bahwa dirinya tidak mampu mendapatkannya. Contohnya banyak sekali kasus seorang anak laki-laki ingin motor yang bagus dan merengek kepada orang tuanya yang padahal orang tuanya tidak mampu atau tebuga duitnya. Akibatnya anak tersebut mempunyai pikiran manteng dan bengong dan biasanya berujung kepada ODGJ. Dalam kasus ini juga ada seorang anak di Indonesia yang HP-nya disita oleh orang tuanya karena terlalu lama bermain HP. Anak tersebut merengek dan akhirnya menjadi ODGJ di usia muda. Kasus ODGJ tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, tetapi anak di bawah 15 tahun pun bisa mengalami hal tersebut atau setidaknya mental mereka rusak karena pada dasarnya mental seorang anak belum kokoh atau kuat. Jika seseorang yang sudah dewasa saja bisa mengalami stres, apalagi seorang anak yang belum mengetahui kehidupan sesungguhnya seperti apa. Atas rangkuman tersebut atau sedikit pembicaraan tersebut, saya memiliki sebuah kesimpulan mengapa ODGJ kebanyakan pria seperti saya. Karena memang pada dasarnya sifat alami seorang pria pemikir dan wanita adalah perasa. Seorang pemikir memiliki tingkat kerusakan mental lebih besar dibandingkan dengan seorang perasa. Rasa tanggung jawab dan kewajiban seorang pria membuat dirinya bingung sendiri dan lupa arah, akhirnya bengong ribut dengan pikirannya sendiri yang mengakibatkan gangguan mental dan bisa saja berakhir menjadi ODGJ. Sering sekali kita melihat ODGJ di jalanan kebanyakan adalah seorang pria. Dengan sedikit penjelasan tersebut, kita mengerti betapa besarnya pengaruh pikiran dan kebebasan, ditambah kurangnya dekat dengan Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Sisi rohani juga sangat berpengaruh besar kepada mental seseorang. Dengan cara berdoa, kita lebih tenang dengan pikiran kita dan mulai mencari sebuah solusi atas permasalahan. Maka sudah jelas jika kita memiliki beban hidup dan pikiran atau bahkan perasaan, lebih dekatlah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Memang karena tidak ada jalan lain dan tidak ada yang lain selain meminta pertolongan kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan lakukan kewajiban, biarlah Tuhan yang mengatur untuk rezeki kita dan membereskan segala masalah kita dalam hidup. Yakinlah kita bisa, yakinlah setiap masalah ada jalan keluarnya. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah di sini teh kenapa saya membahas ini gitu ya. Kebanyakan laki-laki teh menjadi ODGJ karena memang pada dasarnya kebanyakannya ODGJ-nya adalah laki-laki atau orang gila gitu ya. Mohon maaf aja gitu ya. Bahasa sehari-hari kita kan orang gila, tapi kalau bahasa di aturannya mah adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di sini saya berpikir gitu ya, kenapa demikian atau bisa terjadi. Jadi di sini yang jadi utamanya adalah faktor utamanya adalah laki-laki tidak bercerita gitu ya. Dalam pikiran saya, dalam apa yang saya alami, apa yang saya lihat, seharusnya laki-laki tetap bercerita gitu. Memang gitu ya, laki-laki teh mentalnya kuat, tapi nggak semua laki-laki mentalnya kuat kayak kalian atau yang lainnya juga gitu. Jadi kalau punya masalah diobrolin aja sama istri kalian buat yang udah rumah tangga. Tapi kalau misalkan yang belum rumah tangga, kalian obrolin sama orang tua kalian, cari solusinya gitu. Jadi setiap masalah teh pasti ada solusinya gitu, meskipun ya berat dan lama juga gitu. Nah, dalam di sini teh saya teh berpikir ya, atau dalam kehidupan saya teh banyak sekali orang-orang yang udah rumah tangga punya utang tapi nggak berbicara ke istrinya gitu, yang nggak ngomong gitunya, nah gitunya beteng ngomong gitunya, udah meledak si hutangnya, terus baru bicara sama istrinya, kaget istrinya, menyebabkan perceraian gitu ya. Hutang nggak beres, cerai gitunya. Jadi cerai ya, hutangnya nggak beres gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah berumah tangga, kalau misalkan punya beban atau punya pikiran, lebih baik diceritain sama istri kalian, nanti dicari solusinya bareng-bareng gitu ya. Tapi alhamdulillah, mohon maaf ya, tapi banyak juga kasus yang bercerita ke istri, ya malah nambah beban gitu ya. Tergantung istrinya juga ya ngasih solusi atau malah nambah pikiran juga dan ngomel-ngomel. Tapi memang biasanya ngomel-ngomel gitu ya. Tapi di sini yang saya tekankan intinya, kalau kalian punya masalah dan sebagainya, kalian lebih baik bercerita dan jangan sampai dipendam seperti statement tersebut, laki-laki tidak bercerita. Menurut saya laki-laki tetap harus bercerita ya, karena berbahaya juga untuk psikologi kalian ya. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak bercerita gini gitu, tahu-tahu bundir dan sebagainya, banyak kasus seperti itu ya. Dan di sini juga seperti contohnya handphone gitu ya. Bolehlah kalau handphone, banyak kasus di Indonesia ini anak kecil main handphone dan si orang tuanya kesel gitu ya, sehari-hari main handphone dan terus diambil HP-nya gitu ya, atau dijual gitu. Si anaknya merengek dan malah jadi stres. Kalau udah jadi stres mau gimana gitu kan, nggak bisa disembuhin begitu aja, susah sekali gitu. Kalau misalkan anak kalian main HP ya lama-lama atau kebanyakan main HP, ya dikurangi aja atau di jadwalnya. Kalau misalkan sehari 5 jam dikurangi jadi 4 jam, dikurangi jadi 3 jam, 2 jam kesananya. Jadi pinter-pinterlah ngambil keputusan. Kalau misalkan seorang anak main handphone, boleh main handphone asal sambil makan, boleh main handphone tapi udah makan, boleh main handphone pulang sekolah, pulang ngaji gitu ya, contohnya seperti itu menurut saya mah. Tapi yang intinya mah masalah ekonomi ya. Kalau misalkan kalian punya beban gitu ya, jangan nambah beban itu. Kalian teh udah punya uang yang pas-pasan dari gaji kalian atau penghasilan bulanan, ngiridit motor gitu anjing. Cek aing meuli nu urut gitu nya, nu second yang penting bisa dipakai dulu gitu ya. Jadi jangan nambah beban gitu. Banyak sekali kasus di tempat kerja saya juga yang namanya beban hidup, germah gajihan teh saeutiknya anjing ngiridit motor kan gelo gitu kan. Cek aing mah ulah ngiridit motor heula, beresan heula hutang atau babayar heula nu sejena yang lainnya gitu ya. Ieu mah ngadon ngiridit motor kan jadi stres gitu ya. Untung tegarelo oge gitu. Nah di situ teh jadi untuk membereskan masalah tersebut teh nggak sebentar gitu ya, butuh waktu sekitar 1-2 tahun bahkan 3 tahun kalau masalah motor gitu kan. Nggak ada gitu, jarang gitu ya yang beli motor atau kredit motor setahun, jarang. Rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Jadi nyelesain masalahnya lama gitu. Jadi kalau punya kemauan atau punya keinginan, lihat dulu isi dompet, jangan maksakeun gitu nya, jangan maksain. Nah anjing garaget aing
Ya udahlah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Kenapa saya nampilin muka? Karena memang pingin aja ya lebih dekat sama kalian meskipun kameranya jelek dan sayanya mukanya goreng patut ya. Bodo amat lah pokoknya. Yang penting lebih dekat sama kalian. Tapi ingat ya statement yang saya kasih tahu, laki-laki tetap harus bercerita, jangan dipendam soalnya bahaya ya. Ya udah, makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai ya. Salam sejahtera, wanginya Cangcut Nikita Mirjani. Goodbye, dadah.